Yang pertama itu ada pendahuluan. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami itu akan fokus pada pemikiran ekonomi Islam pada zaman keemasan, terutama pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Yang kedua, memberikan gambaran perkembangan dan kontribusi dinamika pemikiran ekonomi yang berkembang di bawah kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia di semenanjung Liberia. Dan yang ketiga itu memahami berbagai aspek pemikiran ekonomi Islam yang berkembang di Andalusia sebagai bekal pengetahuan. Yang kedua itu sekilas sejarah Daulah Umayyah di Spanyol. Yang pertama itu terdapat asal-usul nama. Andalusia adalah sebuah historis untuk semenanjung Liberia yang berasal dari kata Vandalusia yang merujuk pada bangsa Vandal yang pernah mendominasi wilayah tersebut. Yang kedua, sebelum Islam, wilayah ini dikuasai berbagai kerajaan Kristen seperti Visigoth dengan Toledo sebagai ibu kotanya. Yang ketiga, fase penaklukan yang terjadi pada 711 Masehi. Penaklukan wilayah Liberia dimulai pada awal abad ke-8 oleh pasukan Muslim dari Afrika Utara. Penaklukan ini dilakukan di bawah otoritas kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Dan yang terakhir itu pembentukan daulah independen. Setelah keruntuhan Umayyah di timur, Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri dan mendirikan basis kekuasaan baru dan memproklamasikan berdirinya Emirat Cordoba pada tahun 756 Masehi. Selanjutnya yaitu ada puncak peradaban. Di bawah Daulah Umayyah di Spanyol, Andalusia mengalami masa keemasan dalam ilmu pengetahuan, arsitektur, sastra, dan perdagangan. Cordoba menjadi pusat utama peradaban dan keilmuan Islam di barat, dan kehidupan sosial dicirikan dengan interaksi yang dinamis antara Muslim, Yahudi, dan Kristen yang memperkaya atmosfer intelektual. Dan yang terakhir itu pada masa akhir kekuasaan Islam yang berlangsung hampir 8 abad pada tahun 711 sampai 1492 Masehi dan berakhir setelah terjadinya fragmentasi politik. Dan wilayah Muslim terakhir itu Granada jatuh pada tahun 1492 Masehi. Selanjutnya yaitu kelompok kami akan membahas periodisasi peradaban di Andalusia yang pada periode pertama itu terjadi pada tahun 711 sampai 755 Masehi, masa pemerintahan para wali. Dimulai setelah penaklukan oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Andalusia dikuasai oleh wali, gubernur militer dari Khalifah Umayyah di Damaskus. Selanjutnya pemerintahan bersifat sentralistik dan menghadapi tantangan internal dan eksternal seperti perbedaan etnis Arab, Berber, dan kelompok lokal serta ancaman dari komunitas Kristen di pegunungan. Periode ini penting sebagai masa transisi konsolidasi kekuasaan Islam di Spanyol. Selanjutnya periode kedua 755 sampai 912 Masehi, masa kekuasaan Amir Abdurrahman Ad-Dakhil. Periode ini dimulai dengan kedatangan Abdurrahman bin Muawiyah ke Andalusia, satu-satunya keturunan Bani Umayyah yang selamat dari pembantaian Abbasiyah. Ia mendirikan pemerintahan independen di Andalusia dengan gelar Amir al-Mu'minin. Abdurrahman memindahkan pusat kekuasaan ke Cordoba, memperkuat sistem militer, administrasi, dan pendidikan. Andalusia mulai dikenal sebagai pusat peradaban Islam di barat. Beberapa kontribusi penting dari tokoh-tokoh masa ini antara lain yang pertama Abdurrahman Ad-Dakhil membangun Masjid Cordoba, pusat ibadah sekaligus ilmu dan budaya. Yang kedua Hisham I menegakkan supremasi hukum Islam sebagai dasar negara. Yang ketiga Hakam I memperkuat militer dan pertahanan. Yang terakhir Abdurrahman Al-Ausat mendukung ilmu pengetahuan filsafat dan logika. Awal tradisi intelektual Andalusia. Selanjutnya periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi, puncak kejayaan Daulah Umayyah di Andalusia. Masa kejayaan terbesar di bawah Abdurrahman Ar-Rahman III yang pada 929 Masehi memproklamirkan diri sebagai khalifah. Andalusia berkembang menjadi pusat kekuatan Islam di barat, setara dengan Abbasiyah di Baghdad dan Fatimiyah di Mesir. Abdurrahman III mendirikan Universitas Cordoba, pusat ilmu paling bergengsi di dunia. Hakam II melanjutkan tradisi ini membangun perpustakaan hingga lebih dari 400.000 naskah. Selanjutnya periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi, masa negara-negara kecil Taifah. Setelah runtuhnya khalifah, Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 kerajaan kecil Taifah, dipimpin raja atau amir lokal.
Era ini ditandai kelemahan politik, perpecahan internal, dan konflik antar wilayah Muslim. Beberapa penguasa Muslim meminta bantuan militer kepada kerajaan Kristen di utara, yang sebenarnya musuh ideologis mereka. Meski penuh konflik, kehidupan intelektual dan budaya tetap hidup. Sejumlah wilayah Taifah masih menjadi pusat seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya periode kelima tahun 1086 sampai 1248 Masehi, yaitu munculnya dinasti Mirabitun dan Muwahhidun. Yang pertama, adanya tekanan dari kerajaan Kristen. Para penguasa Muslim di Andalusia meminta bantuan kepada kekuatan Islam. Dinasti Mirabitun dan Maghrib datang ke Andalusia membantu serangan Kristen, disusul dinasti Muwahhidun yang menegakkan Islam lebih ketat. Yang kedua, Andalusia kembali stabil, berhasil menguasai Cordoba, Granada, dan Almeria. Dan namun kejayaan tersebut tidak berlangsung lama karena kekalahan dinasti Muwahhidun pada awal abad ke-13 melemahkan posisi Islam di Andalusia. Pada tahun 1236 Masehi, Cordoba jatuh, dan pada tahun 1248 Masehi, Sevilla jatuh ke tangan Kristen. Selanjutnya periode ke-6 tahun 1248 sampai 1492 Masehi, masa Daulah Ahmad di Granada. Yang pertama, Granada benteng terakhir umat Islam di Spanyol dipimpin oleh Daulah Bani Ahmad. Meskipun wilayahnya relatif kecil, Granada bertahan sebagai pusat pemerintahan Islam selama lebih dari 2 abad. Yang kedua, Istana Alhambra dibangun sebagai simbol kejayaan arsitektur Islam, namun konflik internal dan perebutan kekuasaan melemahkan stabilitas. Selanjutnya, masa pemerintahan Abu Abdullah. Dalam kondisi terdesak, ia menyerah kepada pasukan gabungan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Kerajaan Kastel dan Aragon pada tahun 1492 Masehi. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pemikir. Yang pertama yaitu Ibnu Hazm, di mana pemikiran ekonominya yang pertama yaitu sektor real, larangan sewa tanah. Dalam pandangan Ibnu Hazm, praktik menyewakan tanah untuk keperluan apapun, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek, maupun tanpa batas waktu tidak diperbolehkan. Jika suatu akad sewa tanah telah terlanjur dilakukan, maka hukum tersebut dianggap tidak sah. Di mana alternatif yang diperbolehkan yaitu A. Dikelola sendiri oleh pemilik tanah, B. Digarap orang lain tanpa sewa, C. Kerjasama bagi hasil. Selanjutnya yang kedua yaitu keuangan publik atau kesejahteraan sosial, yang dimana menekankan kesejahteraan pekerja sebagai fondasi masyarakat adil dan sejahtera. Hubungan pekerja pemberi kerja harus seimbang, adil, dan saling menguntungkan. Yang terakhir yaitu upah layak wajib diberikan ditentukan melalui kesepakatan adil antara pekerja dan pemberi kerja, bisa difasilitasi pemerintah. Selanjutnya yaitu jaminan sosial bagi orang miskin, penanggulangan kemiskinan, di mana kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi tetapi masalah moral dan sosial yang harus segera diatasi. Yang kedua yaitu zakat dipandang sebagai instrumen utama untuk menghapus kemiskinan, bukan sekedar ibadah individual tapi wujud solidaritas sosial. Jika zakat tidak mencukupi, Baitul Mal harus turun tangan membantu. Di mana kewajiban harta di luar zakat, yang pertama yaitu mayoritas ulama, infak atau sedekah di luar zakat hukumnya sunnah bukan wajib. Yang kedua, Ibnu Hazm berbeda, menganggap kewajiban harta di luar zakat bersifat situasional. Dan yang terakhir yaitu ada sarana jaminan sosial dalam Islam, zakat sebagai pilar jaminan sosial, di mana Ibnu Hazm menekankan bahwa zakat adalah instrumen pokok dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menanggulangi kemiskinan. Yang kedua, Ibnu Hazm menegaskan zakat yang belum ditentukan tetapi menjadi utang, sehingga zakat dipandang bukan sekedar amal melainkan kewajiban syariah dan sistem keuangan publik yang mengikat. Selanjutnya ada Ibn Tufail pada tahun 1109 sampai 1186 Masehi. Ibn Tufail sendiri berasal dari suku Arab yang bernasab dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ibn Tufail menguasai berbagai ilmu, yaitu ilmu filsafat, ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu politik, ilmu kedokteran, ilmu sastra, ilmu matematika, ilmu ekonomi, dan ilmu fikih. Ibn Tufail pernah menjabat sebagai bendahara negara, konsultan kerajaan, hakim, dokter pribadi raja, dan perdana menteri. Pemikiran ekonomi Ibn Tufail dalam karyanya Hayy bin Yaqdan yang berbentuk roman filosofis yang mengandung muatan reflektif mendalam, termasuk dalam nilai-nilai ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada filsafat ekonomi. Ilmu ekonomi tidak bisa lepas dari filsafat, terutama filsafat moral, dan di sistem ekonomi sendiri harus dibangun dalam 3 pondasi, yaitu akidah, syariah, dan akhlak.
Selanjutnya, konsep dasar ekonomi dalam karyanya Ibnu Tufail menyampaikan pandangan mendalam tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka hidup sederhana namun beretika. Ibnu Tufail mengemukakan bahwa manusia memiliki 3 peran utama sebagai makhluk ciptaan Allah di muka bumi. Yang pertama sebagai makhluk biologis, yang kedua sebagai makhluk intelektual dan spiritual, yang ketiga sebagai hamba yang dekat dengan Tuhan. Konsep rasionalitas ekonomi, mayoritas pandangan menyepakati bahwa inti dari rasionalitas ekonomi adalah pencapaian kepuasan. Dalam ekonomi konvensional sendiri, kepuasan diukur dari kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan material sebanyak-banyaknya. Dan dalam ekonomi Islam, rasionalitas tidak hanya pada dimensi material, tapi juga mengintegrasikan aspek spiritual dan etis. Gambaran rasional dalam konteks Islam tercermin dalam kisah Hai bin Yaqdan karya Ibnu Tufail. Transformasi Hai mencerminkan pergeseran rasionalitas individu menuju rasionalitas kolektif dan spiritual. Selanjutnya ada konsep ekonomi pembangunan. Dalam karyanya Hai bin Yaqdan tidak hanya mengandung refleksi spiritual dan intelektual saja, tapi juga secara simbolik mencerminkan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi dan sosial. Konsep etika dalam ekonomi yaitu merujuk pada posisi manusia sebagai khalifah. Manusia dituntut untuk berkreasi, berinovasi, dan memanfaatkan sumber daya alam secara produktif. Ibnu Tufail juga menolak gaya hidup konsumtif yang berlandaskan pada pemborosan dan penghamburan. Konsep ini juga menegaskan bahwa perspektif ekonomi Islam aktivitas ekonomi bukan hanya sekedar mencari keuntungan, melainkan bagian dari pengabdian kepada Tuhan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada Ibnu Rushd pada tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Beliau itu lahir di Cordova dan pada saat itu kondisi politik tidak kondusif, perebutan kekuasaan dan pemberontakan. Ibnu Rushd dalam bidang ilmu ekonomi memiliki pemikiran dan pandangan tersendiri. Yang pertama itu pemikiran ekonomi menurut Ibnu Rushd pada karya besarnya yaitu Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid yang berisi perbandingan pendapat dari berbagai mazhab. Dalam karyanya itu, Ibnu Rushd tidak menyusun teori secara sistematis, namun gagasan ekonominya dalam bahasan fikih dan praktik muamalah etika dalam kegiatan ekonomi. Fokus utamanya itu pertimbangan moral dan hukum. Melalui pendekatan rasional dan kritis, Ibnu Rushd membuka ruang ijtihad dalam ekonomi dan berbijak pada maqasid syariah. Selanjutnya yang kedua yaitu qirat atau mudharabah, yang mana qirat sendiri itu digunakan di Hijaz dengan mudharabah digunakan di Irak. Yang ketiga, pandangan moneter Ibnu Rushd dalam ekonomi klasik menyebutkan uang memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai alat tukar, sebagai pengukur nilai, dan cadangan untuk konsumsi masa depan. Akan tetapi, menurut Ibnu Rushd sendiri, jika alat tukar berubah-ubah nilainya, maka dapat merusak prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi. Yang keempat yaitu Imam Asy-Syatibi pada tahun 1320 sampai 1388 Masehi. Dalam pemerintahan Asy-Syatibi, ekonomi mengalami perubahan yang cepat. Dan Asy-Syatibi sendiri memiliki pemikiran tentang ekonomi, yaitu ada di karyanya dalam bidang ekonomi. Yang pertama, Maqasid Asy-Syariah dan perekonomian. Dalam karya ini menegaskan tujuan hukum Islam itu ada 5 prinsip dasar kehidupan manusia, yaitu yang pertama ada pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap akal, pemeliharaan terhadap keturunan, dan pemeliharaan terhadap harta. Dikaitkan dengan konsep ekonomi yaitu kepemilikan harta, kebijakan perpajakan, produksi dan distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya ada objek kepemilikan. Asy-Syatibi menolak praktik monopoli atas sumber daya yang bersifat publik yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak dan tidak boleh dikuasai oleh perseorangan atau kelompok tertentu. Pada masa pemerintahan Asy-Syatibi itu membolehkan pajak oleh negara, tetapi dengan 4 syarat, yaitu yang pertama, pajak hanya diberikan kepada negara muslim. Yang kedua, pajak tidak dibebankan kepada orang miskin. Yang ketiga, pajak dapat diberlakukan ketika Baitul Mal defisit anggaran. Yang keempat, pengenaan pajak harus dilakukan secara adil. Selanjutnya, kebutuhan produksi, konsumsi, dan distribusi. Asy-Syatibi menekankan bahwa kebutuhan manusia ke dalam 3 tingkatan, yaitu zaruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang terakhir Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 Masehi. Ibnu Khaldun adalah ilmuwan muslim dari Tunisia yang dikenal sebagai pelopor
Sosiologi dan sejarah. Ia lahir tahun 1332 Masehi, pernah menjadi pejabat di berbagai wilayah seperti Tunisia, Maroko, dan Mesir. Karya yang terkenal adalah Al-Muqaddimah. Pemikiran ekonominya menyoroti pentingnya tenaga kerja, pembagian kebutuhan ekonomi pribadi dan komersial, serta proses produksi dan pemanfaatan sumber daya. Yang poin A, konsep nilai. Nilai suatu barang berasal dari kerja dan upaya yang ditanamkan dalam produksi barang atau jasa. Kerja yang diterampil menjadi faktor paling penting dalam struktur perekonomian yang bernilai. Ibnu Khaldun dianggap sebagai pendahulu teori nilai kerja yang dikembangkan secara sistematis oleh tokoh ekonomi seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Karl Marx. B. Konsep harga, yaitu Ibnu Khaldun menekankan bahwa pertumbuhan kota dan penduduk meningkatkan kebutuhan barang pokok, sedangkan kota kecil dengan populasi sedikit membuat kebutuhan rendah dan pasar tidak aktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga pasar yang pertama yaitu faktor langsung dan yang kedua yaitu faktor tidak langsung. Selanjutnya yaitu ada konsep uang, di mana Ibnu Khaldun menyepakati bahwa emas dan perak merupakan standar utama dalam sistem moneter yang sah dan stabil. Uang memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama sebagai alat ukur unit dan media pertukaran yang menciptakan nilai dari usaha atau pekerjaan. Yang kedua yaitu sebagai sarana penghubung dalam proses transaksi ekonomi antar pelaku usaha. Oke, untuk selanjutnya itu ada konsep pembangunan ekonomi. Ada 8 nasihat utama pembangunan. Yang pertama, pemerintahan yang kuat hanya tercapai dengan pelaksanaan syariah secara konsisten. Yang kedua, syariah hanya dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang efektif. Yang ketiga, kerajaan hanya dapat memperkuat kekuasaannya melalui dukungan masyarakat yang kompeten. Untuk yang keempat, masyarakat tidak akan bertahan tanpa kekayaan. Yang kelima, kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan. Yang keenam, pembangunan hanya dapat diperoleh dengan keadilan yang ditegakkan. Untuk yang ketujuh, keadilan adalah kriteria penilaian Tuhan terhadap manusia. Dan yang kedelapan, pemerintah wajib menegakkan keadilan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Yang terakhir yaitu kesimpulan, pemikiran ekonomi Islam klasik dari Ibnu Hazm, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd al-Shatibi, dan Ibnu Khaldun menegaskan bahwa ekonomi tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga etis dan spiritual. Mereka menekankan keadilan sosial, pentingnya akhlak, perlindungan maqasid al-syariah, serta keterkaitan erat antara syariat, masyarakat, dan pemerintahan. Pemikiran ini memberikan dasar yang kuat bagi pembangunan peradaban Islam yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.